Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kali ini modul fitomedicine kita akan mempelajari mengenai khasiat tanaman obat untuk kelainan gangguan saluran kemih yang meliputi batu ginjal, saluran kemih, dan diuretik. Bersama dengan saya, Profesor Dr. Bera Elia dari tim Laboratorium Farmakognosi dan Fitokimia Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Pada materi kali ini akan dibahas mengenai saluran kemih, pengertian nefrolitiasis atau batu ginjal, infeksi saluran kemih dan diuretik, serta contoh tanaman untuk gangguan saluran kemih. Sistem saluran kemih terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Setiap bagian dalam sistem urinaria memiliki fungsi dan peranannya masing-masing. Melalui saluran kemih, urin dikeluarkan dari tubuh untuk membuang sisa-sisa metabolisme dan racun dari dalam tubuh. Batu saluran kemih merupakan penyebab terbanyak kelainan saluran kemih. Laki-laki lebih sering terjadi dibanding perempuan, yaitu 3:1 dengan puncak insiden terjadi pada usia 40-50 tahun. Pembentukan batu di saluran kemih yang meliputi batu ginjal, ureter, buli, dan uretra. Lokasi batu ginjal khas dijumpai pada kaliks atau pelvis, dan bila keluar akan terhenti dan menyumbat pada daerah ureter dan kandung kemih. Kasus batu saluran kemih yang banyak dijumpai adalah batu ginjal. Etiologi dan faktor resiko. Batu saluran kemih berdasarkan etiologi adalah batu akibat tanpa infeksi, yaitu batu kalsium oksalat, kalsium fosfat, dan asam urat. Batu akibat infeksi yaitu magnesium amonium fosfat dan karbonat. Kelainan genetik yaitu sistein dan santin dan karena obat. Faktor resiko meliputi faktor umum yaitu batu saluran kemih di usia muda, keturunan, batu kalsium fosfat, asam urat, batu akibat infeksi ginjal tunggal. Bisa juga faktornya itu faktor penyakit yaitu hiperparatiroid, sindrom metabolik, dan nefrokalsinosis, ginjal polikistik, dan gastrointestinal. Faktor kelainan genetik yaitu sistinuria, hiperoksaluria, primer santinuria, dan faktor abnormalitas anatomis yaitu UJV obstruction, ginjal tapal kuda, ureterosel, dan struktur uretra. Batu ginjal merupakan salah satu penyakit ginjal, di mana ditemukannya batu yang mengandung komponen kristal dan matriks organik yang merupakan penyebab terbanyak kelainan saluran kemih. Terdapat 3 jenis utama batu ginjal, yaitu sekitar 70% batu ginjal tersusun dari baik kalsium oksalat maupun kalsium oksalat yang bercampur dengan kalsium fosfat. 15-20% tersusun dari magnesium amonium fosfat. 5-10% dapat berupa batu asam urat. 1-2% dapat berupa batu sistin. Pada semua kasus, semua matriks organik mukoprotein ditemukan dan merupakan 2,5% dari berat batu. Infeksi saluran kemih merupakan suatu infeksi baik pada saluran kemih atas atau bawah, yang mana jumlah bakteri lebih dari 10⁵ koloni per unit bakteri per mililiter dalam satu spesimen urin. Setiap tahunnya sebanyak 150 juta orang terkena infeksi saluran kemih di seluruh dunia. Di Indonesia, data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2014 melaporkan insiden infeksi saluran kemih mencapai 90-100 kasus per 100.000 populasi. Penyebab infeksi saluran kemih.
Umumnya infeksi saluran kemih disebabkan oleh mikroorganisme tunggal seperti Escherichia coli, merupakan mikroorganisme yang paling sering diisolasi dari pasien ISK. Mikroorganisme lain yang sering ditemukan adalah Proteus spesies, Klebsiella spesies, Staphylococcus spesies dengan koagulasi negatif. Infeksi yang disebabkan Pseudomonas jarang ditemukan kecuali pasca kateterisasi. Gejala klinis infeksi saluran kemih meliputi sakit pinggang ringan hingga berat, dysuria atau anyang-anyang, di mana rasa sakit saat buang air kecil saat kalsium dan asam urat menumpuk. Keduanya dapat mengeras dan berubah menjadi batu ginjal. Hematuria adalah kondisi ketika seseorang mengalami kencing berdarah. Retensi urin adalah kondisi ketika kandung kemih tidak kosong sepenuhnya setelah buang air kecil. Dan anuaria adalah salah satu kondisi ketika tubuh tidak mengeluarkan urin. Diuretik merupakan agen yang mampu meningkatkan volume urin melalui kerja pada epitel tubulus ginjal. Pada tabel ini bisa terlihat segmen utama nefron dan fungsinya. Untuk selanjutnya adalah contoh tanaman obat untuk kelainan saluran kemih, yaitu meniran atau nama latinnya Phyllanthus niruri. Phyllanthus niruri merupakan suku Euphorbiaceae dengan nama daerah, ya. Di Minang disebut sidukuang anak, di Jawa meniran ijo atau meniran di Sunda dan meniran di Jawa, ya, atau Ternate menyebutnya Gosau madungi, ya. Nama asingnya bisa dibaca, ya, di sini ada beberapa nama dari beberapa negara, misalnya Prancis disebut Herbea Kangrin, di Malaysia disebut dukong anak, dukong anak rami buah, ya. Untuk meniran sendiri, herba meniran indikasinya bisa digunakan untuk diuretik dan juga untuk nefrolitiasis. Untuk penyiapan dan dosisnya disiapkan dengan cara dekokta, di mana 15-30 gram herba meniran dalam 250 ml air diminum 2-3 kali sehari. Kandungan kimia dari herba meniran mengandung senyawa flavonoid, ya, seperti quercetin, quercitrin, isoquercetrin, rutin, ya, dan lainnya. Kemudian juga mengandung lignan, ya, di sini ada filantin, hipofilantin, kemudian juga ada triterpen, lupen, 3 betaol, kalium, damar, tanin. Kontraindikasi untuk meniran ini yaitu untuk kehamilan, untuk penyakit jantung dan hipoglikemi. Untuk peringatan, ya, pada dosis tinggi dapat menimbulkan aborsi. Pemakaian berlebihan dapat menyebabkan impotensi. Efek samping yang dilaporkan dari herba meniran, pemakaian secara luas tidak dilaporkan mempunyai efek samping yang berbahaya. Hipotensi, hipoglikemi, gangguan keseimbangan elektrolit. Interaksi meningkatkan efek insulin dan obat antidiabetes. Mengandung graniin yang dilaporkan mempunyai efek inotropik dan kronotropik negatif. Hipotensi, karena itu dapat meningkatkan efek obat antihipertensi. Ekstrak etanol menghambat enzim dan in vitro. Efek farmakologi dari meniran antara lain bisa dilihat di sini ada hepatoprotektif, antivirus, antibakteri, hipoglikemik, analgesik, antiurolitiasis, dan juga antihiperuresemia. Untuk toksisitas dari meniran, LD50 yang dilaporkan adalah 1.588 mg per kilogram berat badan mencit per oral. Toksisitas subkronis, dosisnya mencapai 4.800 mg per kilogram berat badan tikus yang diberikan selama 3 bulan per oral, tidak menimbulkan kelainan pada organ vital.
Untuk uji praklinik, ekstrak air meniran yang diuji pada tikus mempunyai efek diuretik dengan dosis tunggal ya per oral, yaitu 200 mg per kilogram berat badan dan 400 mg per kilogram berat badan tikus ya, dan HCT sebagai kontrol. Dari penelitian uji praklinik sini, herba meniran dapat meningkatkan volume urin dan ekskresi natrium, kalium, dan klorida yang bermakna setara dengan HCT. Untuk uji klinik di sini, efek diuretik dari Phyllanthus niruri dilakukan pada 9 orang pasien hipertensi, 4 diantaranya juga diabetes mellitus yang diberi herba Phyllanthus niruri selama 10 hari. Didapat peningkatan bermakna dari volume urin 24 jam, kadar natrium, dan serum. Tidak diamati adanya efek samping berbahaya. Ya, sehingga disimpulkan meniran merupakan diuretik yang potensial. Contoh tanaman kedua yang berkhasiat untuk kelainan saluran kemih adalah kumis kucing atau Orthosipon stamineus. Kumis kucing ini nama daerahnya kita kenal di Sunda, yaitu kumis ucing. Untuk di Jawa brengos kucing, songot koceng, remujung ya, dan juga di Madura kita kenal dengan nama kumis kucing soengot koceng. Kandungan kimia dari kumis kucing yaitu mengandung flavonoid sinensetin tidak kurang dari 0,1%. Kandungan lain flavonoid ya ada yaitu methyl-luteolin, epateroin, ladanein, dan lain-lain bisa dilihat pada PPT di sini. Efek farmakologi dari Orthosipon yaitu ekstrak Orthosipon mengandung flavonoid yang dapat menghambat agregasi kristal kalsium oksalat dengan cara memecah dan mengecilkan ukuran kristal. Efek diuresis dari flavonoid adalah mencegah pembentukan batu ginjal dengan melancarkan aliran urin sehingga mengurangi urin yang tertinggal pada ginjal dan kandung kemih. Kandungan mineral pada tumbuhan juga dapat menghambat dari pembentukan kristal oksalat dan garam fosfat. Data keamanannya, ini LD50 dari ekstrak etanol daun kumis kucing per oral pada tikus lebih dari 5.000 mg per kilogram berat badan. Dan secara intraperitoneal pada mencit adalah LD50-nya 19,6 gram per kilogram berat badan. Toksisitas kronis sampai dengan 6.000 mg per kilogram berat badan tikus putih, ya pemberian selama 3 bulan tidak menunjukkan kelainan pada organ penting. Pengujian terhadap kumis kucing ya untuk uji preklinik ya yaitu infusa 5% diberikan secara intravena pada kelinci, memperlihatkan efek diuretik. Efek diuretik juga diperlihatkan pada penelitian secara subkutan sediaan ekstrak air pada kelinci dan anjing. Ekstrak kering alkohol air diberikan secara per oral pada tikus, terjadi peningkatan jumlah urin dibanding air sebagai kontrol. Selain itu terjadi peningkatan sekresi natrium, tetapi tidak mengganggu kadar kalium karena kadar kalium dari kumis kucing tinggi yaitu 600 sampai 700 mg per 100 gram daun segar. Ekstrak air dari kumis kucing diberikan per oral dengan dosis 0,5 dan 10 mg per kilogram berat badan pada tikus dengan menggunakan pembanding yaitu furosemid atau hidroklorothiazid 10 mg per kilogram berat badan, di mana ekstrak kumis kucing memperlihatkan aktivitas diuretik yang tergantung dosis. Untuk uji klinik pada 14 pasien yang menerima 12% sediaan infusa selama 10 hari, terjadi peningkatan efek diuretik dan eliminasi klorida dan urea. Studi lain pada 67 pasien yang menderita
uratik diatesis, ya, tidak mempengaruhi diuresis. Indikasi dari kumis kucing ini yaitu untuk diuretik, penyiapannya ya dengan merebus 4-5 lembar dengan segelas air dan dimasak hingga mendidih. Air rebusan kumis kucing bisa segera diminum 3 kali sehari. Kontraindikasi yaitu untuk penderita hipersensitivitas terhadap komponen aktif kumis kucing, udem karena gangguan jantung atau ginjal. Peringatan, hindari penggunaan kumis kucing dalam jangka waktu lama. Dianjurkan untuk minum banyak air putih, 2 liter atau lebih per hari ketika menggunakan kumis kucing. Dan harus disertai asupan cairan yang cukup. Efek samping, sejauh ini tidak ada efek samping pada penggunaannya secara benar sesuai dengan dosis terapi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan tulis dalam forum yang ada di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas topik ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.